Shalom teman-teman. Ketemu lagi di Ibadatin pada pagi hari ini nih. Gimana kabar kalian? Puji Tuhan sehat dong pastinya. Yuk pagi ini kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Yuk kita nyanyiin satu lagu. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan. Teman-teman, kita percaya dong, kita sebagai muridnya Tuhan, kita harus melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang taat sama Tuhan. Kita harus menjadi 5 gadis yang taat sama Tuhan, yang selalu melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Yuk kita nyanyiin satu lagu ini sebelum firman ya. Bapa
berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Atas penyertaan-Mu Tuhan pada puji-pujian pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Berkatilah hati kami Tuhan, supaya kami dapat menerima firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, anak-anak Teens pada pagi hari ini kita masih bersyukur, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa bersama-sama beribadah dan kita bisa bersama-sama belajar tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, dan itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar dan kita bertemu bersama lagi meskipun secara online, bertemu dengan Kak Vera. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Anak-anak Teens pada pagi hari ini, dan kita ambil sikap yang benar-benar mau dibentuk oleh firman Tuhan, mau belajar firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, kalau tema kita khususnya pada bulan September ini adalah perumpamaan tentang Tuhan Yesus dan kehidupan orang percaya. Udah banyak, maksudnya mulai dari minggu pertama, minggu kedua, dan tiba di minggu ketiga ini, itu kita belajar perumpamaan tentang Tuhan Yesus dan kehidupan kita orang-orang yang percaya. Nah, dan tiba pada pagi hari ini kita akan masuk di perumpamaan, yaitu contoh dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nah, di situ ada, di judul perikopnya aja sudah kelihatan bahwa gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Di sini bukan belajar tentang kehidupan orang-orang yang berdosa, kehidupan orang-orang yang tidak kurang percaya dan yang percaya, yang non Kristen dan yang Kristen, bukan juga yang ya itu istilahnya. Jadi bukan tentang orang-orang yang tidak percaya dan yang percaya. Di sini semuanya ini, yang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini, semuanya ini perumpamaan tentang orang percaya. Tetapi di sini bukan arti yang tadi Kakak Vera bilang bahwa bukan tentang dosa dan tidaknya, orang yang takut akan Tuhan atau tidak, bukan. Tetapi ini adalah sikap ataupun keputusan di mana yang harus umat percaya ambil, sikap atau keputusan orang percaya. Nah, di sini langsung kelihatan bahwa ada perbedaan antara yang bodoh dan yang bijaksana. Di Matius 25 ini juga berkaitan dengan tema-tema kita minggu-minggu yang lalu yang sudah kita pelajari, dan jelasnya sekali itu adalah yang minggu kemarin, yang baru sekali, yaitu minggu kemarin itu, bahwa di Matius 22 itu judul perikopnya saja itu perumpamaan tentang perjamuan kawin. Nah, di 25 ini juga disebutkan bahwa ini adalah perumpamaan tentang jamuan kawin. Nah, Tuhan sudah tentang perjamuan kawin ini ibaratkan bahwa kita sudah diundang sama Allah untuk menghadiri acara kerajaannya, acara besar yang Tuhan sudah buat bagi umat
percaya, umat-umat yang dipilih Tuhan, tetapi masih ada yang masih nggak mau menghadiri. Tetapi ini sudah Kakak Vera tegaskan bahwa dari awal Kak Vera bilang ini sudah masuk dalam arti kita umat-umat yang dipilih Tuhan, umat-umat yang percaya. Jadi masih ada aja yang nggak mau menghadiri atau tidak mau mendengarkan ataupun tidak mau ikut bagian dalam undangan Tuhan. Ini kan menceritakan, kalau coba dilihat di ayat yang ke-1, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Dan yang tentang ini itu tentang perjamuan kawin juga. Nah, dan di sini sudah dijelaskan bahwa ini adalah perumpamaan hal pada waktu dalam kerajaan surga. Ini semua ke-10-nya ini gadis-gadis yang dijadikan contoh pada pagi hari ini adalah umat yang dipilih Tuhan, umat percaya. Nah, jadi setiap kita umat percaya, Kak Vera dan teman-teman sekalian pada pagi hari ini tuh udah dipilih Tuhan. Sudah dipilih Tuhan bahwa kita adalah anak-anak pilihan Tuhan, kita sudah ditebus, kita sudah dipilih, kita disebut anak-anaknya Allah, dan akan tiba waktunya Tuhan akan menentukan dan akan terlihat bahwa ada yang dua bagian, dua kubu, antara yang keputusannya atau sikapnya yang masih contohnya itu seperti udah percaya tetapi masih ibaratkan ya setengah-setengah. Jadi itu masih istilahnya kalau yang lebih jelasnya itu masih terpengaruh dengan hal-hal dunia lah. Masih terpengaruh dengan hal dunia. Kita udah percaya, tetapi kita masih terpengaruh, masih ada aja melibatkan dunia, gitu. Yang dunia lakukan. Jadi nggak ada perbedaannya antara yang padahal kita sudah umat yang dipilih Tuhan, tetapi masih kita lakukan sama seperti dunia lakukan. Nah, gitu. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan baca, lebih jelasnya kita akan baca, ini hanya sedikit kok. Hanya sedikit. Kita akan baca dulu terlebih dahulu di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ.
Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, dan kalau dari sebelumnya itu, dari minggu lalu, di ayat yang 22 itu bahwa semua banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Jadi itu perumpamaan yang di pagi hari ini bahwa jelas bahwa Tuhan katakan, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Berjaga-jagalah. Jadi dari kita minggu-minggu kemarin belajar bahwa tentang kita harus terima panggilan Tuhan, kita harus percaya, kita harus yakin kepada Tuhan, kita harus ikut Tuhan. Dan setelah kita menerima panggilan itu, setelah kita menerima bahwa hidup kita sudah dipilih sama Tuhan, hidup kita sudah diubahkan, hidup kita sudah diutus oleh Tuhan. Nah, kita harus memperbaiki, kita harus siapkan diri kita. Tiba pada minggu ini, kita akan belajar bagaimana harus sikap kita saat kita sudah menerima Tuhan Yesus, saat kita sudah terima Tuhan Yesus, saat kita sudah ditebus oleh Tuhan, saat kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, saat kita sudah dipilih oleh Tuhan, dan kita menyadari itu bahwa kita sudah dipilih, sudah diutus, sudah ditebus, sudah dibaharui, dan kita harus terima, dan kita harus siapkan hidup kita, dan buatlah sikap kita bagaimana semestinya anak Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bahwa beberapa hal dari 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini. Ini kita sudah semuanya sama, tetapi ini ibaratkan keputusan. Tuhan kasih keputusan, kamu orang percaya, tetapi masih seperti pemikiran atau tindakan atau kelakuan yang dunia lakukan, atau seperti orang percaya yang benar-benar mau mengikuti atau belajar tentang menerima Tuhan Yesus itu seperti apa, belajar tentang bagaimana yang Tuhan Yesus kehendaki itu seperti apa. Nah, di sini kita akan belajar ada 4 hal pada pagi hari ini yang harus kita pelajari dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang pertama, kalau dari minggu kemarin kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita sudah ini aku Tuhan, bentuklah aku, ajari saya, dan bagaimana Tuhan kehendaki aku, yakin percaya kepadamu. Nah, ini kita harus tetapkan hidup kita harus posisikan hidup kita benar-benar yakin dan benar-benar mau belajar. Nah, dalam
kita mau hidup kita tadi harus benar-benar dalam keadaan siap. Yang pertama, hidup kita harus dalam keadaan siap. Siap dibentuk, siap ya sudah, karena kita sudah terima Tuhan Yesus, berarti kita sudah berserah dengan kita harus percaya kepada Tuhan, kita harus semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, bentuklah aku sebagaimana Tuhan mau, dan jadikan saya menjadi umat pilihan Tuhan yang bukan yang Tuhan kehendaki, yang kalau istilahnya itu yang bukan abal-abal. Nah, itu kita sudah dipilih, kita harus satu tadi siapkan hati, siapkan hidup kita, benar-benar ada persiapan dalam hidup kita. Dan yang kedua itu persiapan apa yang kita lakukan setelah kita menyiapkan diri kita, setelah kita benar-benar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, persiapan kita adalah kita harus buat bagaimanapun caranya, kita harus lebih berhubungan intim dengan Tuhan melalui doa kita, melalui kita baca Alkitab, melalui kehidupan kita. Kita baca Alkitab, kita renungkan firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, persiapan kita itu harus lebih lagi. Jadi lebih intim lagi kepada Tuhan. Dalam doa kita, dalam kita melakukan firman Tuhan, dalam kita baca Alkitab setiap harinya, kita harus terapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, bahwa ketika kita sudah lakukan itu, kita mempersiapkan diri, kita siapkan hidup kita. Ketika ada sesuatu hal yang membuat kita akan bimbang, akan menyimpang, atau ada pemikiran-pemikiran atau tingkah laku yang sekiranya itu akan sedikit-sedikit menggeser atau sedikit-sedikit menyimpang dari jalan yang seharusnya Tuhan kehendaki. Nah, itu harus diluruskan. Seperti kayak akar pahit kita, seperti kayak masalah-masalah kita membuat kita tidak mengurangi percaya kita kepada Tuhan. Jangan buat itu menjadi menambah atau menimbun-nimbun dalam pikiran, dalam hati kita bahwa ini nggak benar gitu. Ini nggak benar dan harus kita bawa kepada Tuhan. Kita harus bereskan, kita harus selesaikan apapun itu agar setiap jalannya kita, setiap persiapan kita dalam kita menanti Tuhan, dalam kita belajar mempersiapkan diri kita dengan baik, itu tidak terganggu dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Seperti gadis bodoh dan gadis bijaksana tadi. Gadis bodoh tadi sudah bawa pelitanya, tetapi tidak membawa cadangan seperti minyak. Tetapi gadis bijaksana tadi, dia sudah membawa pelitanya dan beserta minyaknya. Berarti dia mempersiapkan dirinya, mempersiapkan segalanya dengan matang-matang. Jadi kita pun harus seperti itu, bukan hanya setengah-setengah. Memang kita sudah dipilih Tuhan, kita sudah tahu kita adalah umat Tuhan, kita umat-umat percaya kepada Tuhan, tetapi masih sedikit kalau
hanya sedikit saja kita disentil ataupun diajakin oleh duniawi, kita mau. Nah, memang kita sama-sama umat percaya, kita sama-sama sudah ditebus, sudah dipilih sama Tuhan. Tetapi masih sedikit keputusannya yang beda. Kalau tadi yang bijaksana itu benar-benar matang, karena dia mempersiapkan secara keseluruhannya benar-benar siap. Gitu. Bukan hanya ya memang bisa aja dengan membawa pelita, tetapi kan waktu Tuhan datang kita nggak tahu. Waktu Tuhan akan tentukan waktunya, kapan dan di mana itu kita nggak tahu. Karena kata firman Tuhan itu kan dia datang akan seperti pencuri. Kita nggak tahu kapan dan waktunya, kapan dan tempatnya. Nah, jadi kita harus mempersiapkan diri kita setiap waktu. Setiap waktu dan nggak boleh lengah. Jadi ketika 5 gadis bodoh tadi meminta kepada yang bijaksana tadi, gadis bijaksana, bagi dong, karena pelita kami akan padam. Katanya, apa kata gadis-gadis bijaksana? Tidak. Kalau kami bagi ke kalian, kita akan sama-sama mati. Maksudnya, mereka juga nggak akan cukup, yang gadis bijaksana juga nggak akan cukup. Jadi, gadis bijaksana bilang, coba kalian ke penjual minyak. Gitu. Jadi, tetap keputusan kita orang-orang percaya itu seperti apa? Apakah kita masih sedikit bimbang, sedikit, ya hari ini kita percaya, oh Tuhan, saya percaya, Tuhan bentuk saya, Tuhan ini aku, Tuhan. Dan esok harinya, sedikit ada masalah, sedikit ada kita kegesek dengan teman, sedikit ada teguran ke keluarga, atau apapun itu, kita langsung lemah. Kita langsung ini apa? Kita langsung merasa khawatir, kita langsung merasa nyerah aja, kita langsung merasa sudahlah, gitu. Sudahlah artinya kita langsung dalam arti itu kita udah kayak putus asa, kita sudah seperti ya belum waktunya kita udah down duluan gitu. Jangan. Nah, jadi itu seperti gadis yang bijaksana tadi, dia mempersiapkan dirinya dengan secara matang saat menantikan Tuhan, saat menantikan waktunya tiba, bahwa kita umat percaya akan diangkat, akan dibangkitkan oleh Tuhan. Itu tuh kita harus tanamkan dalam diri kita harus siapkan diri kita, persiapkan dengan tegas dalam hidup kita bahwa kita umat yang dipilih Tuhan. Jadi kita harus bagaimanapun caranya, harus lakukan apapun itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi katakan misalkan yang tadi, yang terakhir itu adalah setelah kita menyadari kesalahan kita yang membuat kita menyimpang dari kehendak Tuhan, dari jalannya Tuhan, kita harus selesaikan itu. Kita harus luruskan lagi tujuan kita itu apa, gitu. Dan yang keempat, bahwa kita harus tegas dalam ambil keputusan kita. Seperti 5 bijaksana tadi, dia bilang tidak kepada yang bodoh.
Bukan berarti kita harus mikir, dia tersinggung nggak ya? Dia kan merasa sakit hati nggak ya kalau saya menolaknya? Enggak. Bijaksana nggak berpikir bertele-tele. Dia berani bilang tegas, bilang tidak. Karena kalau kita masih gimana ya, iblis senang. Karena masih kita bingung, masih khawatir, masih gampang putus asa, masih ya seperti yang dunia lakukan, yang seperti yang dunia khawatirkan, yang seperti dunia semua dunia lakukan masih kita lakukan, meskipun kita orang percaya. Jadi mari teman-teman, kita sama-sama mempersiapkan diri kita dengan benar-benar matang, dan ini adalah kita sama-sama yang Tuhan sudah pilih. Dalam lingkaran ini kita udah sama-sama yang Tuhan pilih. Dalam satu lingkaran ini, dalam satu acara ini yang Tuhan sudah tetapkan ini, kita udah sama-sama Tuhan pilih, Tuhan tetapkan jadi umat-umat atau anaknya Tuhan. Kita sudah benar-benar dipilih sama Tuhan. Nah, kebelah menjadi dua kubu, karena yang satunya masih bimbang, masih ragu, masih khawatir, masih ya seperti dunia masih lakukan, meskipun sudah dipilih. Dan yang separuhnya itu sudah benar-benar mematangkan dirinya sebagai umat percaya. Dia benar-benar lakukan firman Tuhan. Dia benar-benar mau belajar firman Tuhan. Dia benar-benar bagaimana caranya, apapun yang dilakukan, mau belajar yang seturut dengan firman Tuhan. Jadi keputusan mana yang mau kita ambil pada pagi hari ini? Apakah yang seperti orang-orang bodoh atau yang seperti orang-orang bijaksana? Jangan bimbang, tegaskan hati kita, siapkan hidup kita, tegaskan dalam hidup kita bahwa kita bilang tidak kepada dunia. Kita harus luruskan lagi jalan kita. Kita harus benar-benar matangkan lagi hidup kita untuk kita mau dibentuk Tuhan, mau diajar oleh Tuhan, biar seturut dengan kehendak Tuhan. Dan saatnya nanti tiba, kita akan tetap jadi yang dipilih Tuhan. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Jadi biarlah kita yang sedikit itu. Jadi bagaimana persiapan kita tadi dengan kita berhubungan intim kepada Tuhan. Baik melalui doa-doa kita membaca firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita menggerakkan kaki kita, dalam aktivitas kita, dalam apapun itu kita sama-sama belajar. Kak Vera masih belajar, teman-teman semuanya kita masih proses kita dalam belajar mematangkan diri kita. Mari kita sama-sama hidup kita ini agar seturut dengan firman Tuhan, dan kita lakukan itu dalam kehidupan kita agar kita masuk dalam benar-benar yang dipilih. Akan tiba waktunya penantian. Jadi biarlah kita yang masih bertahan, masih mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Nah, di sini kita akan melihat bahwa di ayat yang terakhir di 25 tadi,
bahwa kata firman Tuhan di ayat yang ke-12 dan 13, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saat yang bodoh, gadis-gadis yang bodoh tadi mengetuk pintu, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi apa jawab dari dalam? Aku tidak mengenal kamu. Itu sangat-sangat sedih, sangat-sangat teriris hati, ataupun kayak kayak lebih dari kita diputuskan. Karena aku nggak mengenal kamu. Karena itu misalkan orang terdekat kita bilang, kita minta tolong, ataupun istilahnya kita datang, tapi jawabnya aku nggak kenal kamu. Itu kalau di dunia kita akan dendam seumur hidup lah intinya. Kalau kita masih ini dalam keadaan dunia ini, kalau ada sanak saudara ataupun orang terdekat kita jawab kayak gitu tuh pasti kita dendam seumur hidup. Nah, nggak baik juga kan. Nah, ini tuh jangan sampai kita anak-anak Allah yang sudah dipilih Tuhan akan dapat seperti itu. Saking Tuhan nggak mengenal kita. Karena kita nggak datang kepadanya, kita hanya percaya-percaya saja. Tetapi kita tidak mau dibentuk, mau diajar, dan tiba waktunya Tuhan katakan, aku nggak kenal kamu. Wah, itu benar-benar. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita Tuhan mempalingkan mukanya kepada kita. Jadi bagaimana caranya kita Tuhan lihat kita dan Tuhan senyum kepada kita. Nah, dan mau seperti kayak, ayo anakku, ini aku. Itu tuh sangat-sangat kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ini aku anakku, ayo, mari datanglah kepadaku. Nah, itu kita masih bersyukur, itu anugerah. Dan di ayat 22 itu, minggu kemarin itu kita seperti kayak harus menghadiri acaranya Tuhan. Tuhan kasih undangan datang ke kerajaannya. Tapi masih ada umat-umat percaya, umat pilihan itu masih melakukan di luar yang Tuhan mau. Ya, yang seperti ayat 22 Matius 22 bilang, mereka masih pergi ke ladang, masih lakukan ini, masih lakukan itu, masih lakukan urusan ini, urusan sana. Jadi tidak menghadiri undangan Tuhan. Seperti kita beribadah, seharusnya hari Minggu kita harus datang ke gereja, kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama dengan umat-umat yang lain. Tetapi umat percaya sebagiannya itu masih ada yang masih kerjakan tugasnya yang kantor lah, masih kerjakan ini, urusan ini, pekerjaan yang sama seperti itu. Dan ini pun ketika kita tidak mempersiapkan diri, ini bukan berarti orang-orang bijaksana tadi benar-benar kayak standby. Enggak, mereka sama-sama tidur kok. Mereka sama-sama tertidur. Tetapi
pada saat mereka kebangun yang waktu di ayat ini, di ayat 6 sampai ke 7. Vera bacakan, demikian firman Tuhan. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Jadi itu di ayat kelima itu firman Tuhan katakan mereka semuanya ngantuk kok. Karena mempelai laki-lakinya tak kunjung datang, lama datangnya. Mereka sama-sama ngantuk. Bodoh tadi pun ngantuk, yang di sana juga ngantuk. Benar, karena kita manusia ini masih belajar, masih manusia yang biasa, masih banyak perlu dibentuk, dibaharui. Pasti ada titik lemahnya kita. Karena kita masih manusia biasa, manusia lemah. Mereka sama-sama ngantuk. Tetapi pada saat ada suara mempelai, ada suara kalau bilang mempelai prianya sudah datang, dan gadis-gadis itu pun bangun semuanya. Di ayat ke-7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Ayat ke-8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Nah, pada saat menunggu tadi, memang kita sedikit lemah, sedikit dalam keadaan yang bukan segar setiap saat, itu bukan. Ada titik lemahnya kita. Mereka ngantuk, tertidur, dan karena ada sedikit kelamaan datangnya, jadi itu gadis-gadis bodoh karena nggak mempersiapkan dirinya matang-matang, nggak membawa minyak cadangan, jadi palitanya hampir padam. Jadi kita tidak tahu dan nggak mengerti rencana-rencana Tuhan, kehendak-kehendak Tuhan. Jadi itu karena kita tidak tahu kapan waktunya akan tiba yang Tuhan tentukan, jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita, mematangkan diri kita sebagai umat yang dipilih Tuhan, sebagai umat yang percaya. Jadi kita harus seperti orang-orang bijaksana, gadis-gadis yang bijaksana tadi. Benar-benar dia mempersiapkan seluruhnya dengan baik. Dia akan tahu kalau nanti langsung datang, ya puji Tuhan, berarti nggak sampai mati. Dan kalau lama datang, oh berarti kita harus ada cadangan minyak. Gitu. Jadi harus pikir sebab dan akibatnya. Akan begini, kalau begini gimana ya? Gitu. Kita harus kreatif, kita harus benar-benar bagaimana caranya kita tetap dilayakkan oleh Tuhan, tetap Tuhan pakai kita dimanapun kita berada. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih sama-sama belajar firman Tuhan. Kita nggak tahu hari-hari esok. Kita nggak akan tahu kapan waktunya Tuhan. Jadi, buatlah hari ini dan hari-hari ke depan juga. Kata firman Tuhan, buatlah hari-hari kamu itu seperti itu akan hari terakhirnya kamu. Jadi kita harus benar-benar buat hidup kita layak di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Jadi kita mau belajar firman Tuhan, mau bersekutu dengan Tuhan, ambil waktu kita membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sama-sama berdoa.
biar semuanya ini kita umat-umat percaya, umat-umat yang dipilih Tuhan, anak teens, Kak Vera, dan semuanya, guru-guru, dan semuanya, keluarganya kita, semuanya umat-umat yang dipilih Tuhan, itu benar-benar dipilih Tuhan saat nanti penantian, ataupun saatnya tiba nanti, kita akan benar-benar dipersilahkan masuk oleh Tuhan. Benar-benar dibukakan pintu, menerima kita. Jadi bukan ada kata aku nggak mengenal kamu, jangan. Jadi kita berusaha buat bagaimana caranya dalam hidup kita tetap belajar biar Tuhan tetap mau merangkul kita, menerima kita. Kalau Tuhan undang kita, kita datang, kita menghadiri, kita siapkan hidup kita. Ini aku Tuhan, bentuk aku. Seperti itu teman-teman. Dan tetap berjaga-jagalah. Itulah ayat yang terakhir, ayat ke-13, bahwa karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita berjaga-jagalah karena iblis itu seperti harimau mengaum-ngaum. Berjaga-jagalah, kata firman Tuhan. Iblis itu mengelilingi kita, umat-umat percaya. Iblis itu mengelilingi kita seperti singa mengaum-ngaum. Jadi tetap berjaga-jaga. Singa itu iblis itu sudah menunggu-nunggu kapan kamu lengahnya. Jadi kata firman Tuhan, berjaga-jagalah. Dan tetap pertama tadi siapkan diri kita. Dan yang kedua, kita harus mempersiapkan diri kita dengan matang, dengan kita bersekutu dengan Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan, dalam doa, baca firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, bahwa sadari ketika kita sudah mulai menyimpang dari firman Tuhan, kita harus selesaikan, kita harus luruskan itu, kita mohon ampun kepada Tuhan. Dan yang keempat, bahwa ambil sikap atau keputusan yang tegas dalam melakukan firman Tuhan, ataupun istilahnya tegas dalam katakan tidak kepada hal-hal yang bukan seturut dengan firman Tuhan. Oke teman-teman, dan ini kita akan melihat ayat emas kita pada pagi hari ini coba kita lihat ayat emas kita pada pagi hari ini itu di Matius 24 ayat 42. Ayat emas kita pada pagi hari ini Matius 24 ayat 42. Kita akan lihat Matius 24 ayat 42. Ayat emas kita pada pagi hari ini adalah Matius 24 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, diulang lagi di akhir ayat tadi, bahan kita pada pagi hari ini tuh ayat 13 tadi, bahwa Tuhan juga bilang berjaga-jagalah, dan ayat emas kita juga tegaskan kembali bahwa karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi mari teman-teman berjaga-jagalah dan persiapkan diri kita dengan matang dan benar-benar bagaimana seharusnya umat-umat percaya mempersiapkan hidupnya, melayakkan hidupnya, dan kita belajar tentang firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap belajar, dan belajar. Biar Tuhan masih mau membukakan pintu atau menerima kita.
Jadi bukan nanti ada kata, aku tidak mengenal kamu. Jangan sampai itu kepada kita umat-umat percaya. Jadi berjaga-jagalah, karena kita nggak tahu kapan akan tiba waktunya. Jadi mari tetap kita semakin bersekutu dengan Tuhan dalam doanya kita. Amin. Dan demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita harus mempersiapkan lebih lagi hidup kita. Kita harus tegas dalam keputusan kita, bilang tidak kepada yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Amin. Dan kita akan tutup pada pagi hari ini dengan kita menyembah Tuhan. Kita angkat lagu pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan menutup dari kita pada saat pagi hari ini. Kita akan berdoa. Mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau masih memberkati, melingkupi kami, memberikan kami kesempatan untuk ibadah, walaupun masih online Tuhan. Terima kasih, kami sangat bersyukur Bapa beranugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kami mau dibentuk, mau dibaharui setiap waktu, agar kami semakin layak, semakin sempurna di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, ajar kami Tuhan, dan bentuklah kami Tuhan, seturut dan kehendak Tuhan. Agar kami mau Tuhan, kami mau diajar oleh Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang kami yang baik, terima kasih Tuhan berfirman pada pagi hari ini, buat pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Semua yang ambil bagian Bapa, Aku memberkati semua umat-umat Tuhan, khususnya Natins pada pagi hari ini Tuhan. Kau memberkati kami tiap-tiap pribadi dan setiap keluarga kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah dimanapun kami berada Tuhan, jamah Tuhan, lingkupi Tuhan, kuatkan dan berikan kami berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan, agar kami bisa mampu mensyukuri kehidupan kami, agar kami bisa lakukan setiap hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesusku. Dan tiba saatnya Tuhan, kami menutup ibadah kami pada pagi hari ini.
Bapa memberkati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga kami, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan, urapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dipuji lewat pujian penyembahan kami, dan firman-Mu tertanam dalam hidup kami, dan kami mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Layakkan kami Tuhan. Jadikan kami umat yang dipilih Tuhan, yang benar-benar mempersiapkan hidup kami hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Sisa waktu kami pada pagi hari ini Tuhan. Pada hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan tutup ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.